Selamat pagi anak-anak. Hari ini bertemu kembali dengan Ibu Eva. Ibu Eva akan menjelaskan kembali materi matematika yang sudah kemarin Senin Ibu Eva berikan via Zoom. Nah anak-anak, apakah sudah siap belajar? Tentunya kalian sudah siap ya. Kita belajar bersama-sama ya. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat dan juga dalam lindungan Tuhan. Kalian lihat di situ ada foto para guru kelas 3, ada Bu Ira, ada Pak Entis, ada Bu Ero, dan ada Ibu sendiri. Kalian kangen ya dengan guru kelas 3. Kita lanjut belajar ya. Simak baik-baik ya. Hari ini Bu Eva akan memberikan materi pelajaran tentang pengolahan data. Bu Eva ulang kembali ya, meskipun sudah pernah Bu Eva berikan via Zoom, mungkin kalian lupa. Kita simak kembali tentang pengolahan data. Misalnya di situ ada gambar berat badan, ya. Kita bisa belajar dari pengolahan data berat badan, misalnya berat badan yang ada di kelas 3D. Siapa di kelas 3D yang paling berat atau yang paling ringan? Nah, selain kita belajar pengolahan data tentang berat badan, ada juga tentang tinggi badan. Siapa ya kelas 3D yang merasa paling tinggi? Atau berapa anak yang tingginya 150 cm misalnya ya? Nah, anak-anak, kalian simak slide selanjutnya ya. Bu Eva akan memberikan contoh data. Beberapa data akan Bu Eva sajikan di sini. Yang pertama, contoh data pertama, catatan banyak siswa perempuan dan laki-laki, misalnya di kelas 3D. Berapa jumlah siswa perempuan, berapa jumlah siswa laki-laki? Contoh data kedua, catatan banyak siswa yang menyukai jenis buah-buahan. Contoh data ketiga, catatan nilai ulangan matematika. Contohnya ulangan matematika kelas 3D. Contoh data berikutnya, catatan berat badan siswa kelas 3D misalnya. Nah, anak-anak, satu lagi contoh data, catatan tinggi badan siswa kelas 3. Nah, anak-anak, dari data tersebut kita bisa jadikan untuk membuat diagram. Nah, apa data itu? Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Jadi, data itu fakta ya. Lanjut. Anak-anak, simak baik-baik slide berikutnya. Dari data tersebut, data yang sudah kita kumpulkan dapat diolah dengan cara mengurutkan data tersebut. Setelah data diurutkan, data yang sudah urut dimasukkan ke dalam tabel. Selanjutnya, data dalam tabel tersebut disajikan ke dalam bentuk diagram. Ada berbagai macam bentuk diagram, diantaranya diagram batang, diagram gambar, diagram garis, dan diagram lingkaran. Cuma di kelas 3 kita hanya akan belajar tentang diagram batang. Perhatikan baik-baik ya. Data berat badan kelas 3. Siapa siswa yang memiliki berat badan paling berat di kelas 3D? Misalnya, berapa selisih berat badan Nina dan Tuti atau selisih berat badan si A dan si B? Berapa banyak siswa yang memiliki berat badan 30 kg? Data nilai ulangan matematika, misalnya kelas 3D. Siapa yang memperoleh nilai 100? Berapa siswa yang memperoleh nilai 90? Berapa orang yang memperoleh nilai 60 dan 90? Sumber data itu berasal dari pertanyaan atau sumber data bisa dari narasumber ya. Kita bisa bertanya ya untuk mendapatkan sebuah data. Lanjut ke mengurutkan data.
Contoh di situ nilai ulangan matematika siswa kelas 3 setelah Ibu periksa dari 24 siswa diperoleh sebagai berikut. Nilai 100, 70, 60, 70 sampai ke nilai 75. Nah, anak-anak, data ulangan matematika tersebut kita urutkan ya. Ingat, kita urutkan data tersebut dari yang terkecil ke yang terbesar. Yuk kita urutkan dari nilai 40, 50, 55 ada 2, sampai ke nilai tertinggi 100 ada 5 anak. Sudah kita urutkan ya data tersebut, lalu kita akan membuat tabel. Yang perlu kalian perhatikan dalam membuat tabel, jangan lupa diberi nama atau judul tabel. Contoh di situ judulnya nilai matematika siswa kelas 3. Ada 2 kolom. Kolom pertama nilai, kolom kedua banyaknya siswa. Dari mana kita dapat membuat tabel tersebut? Dari data yang tadi sudah Ibu sajikan dalam slide sebelumnya. Kita perhatikan. Nilai 40 ada 1 siswa. Nilai 50 ada 1 siswa. Nilai 55 ada 2 siswa, sampai ke nilai tertinggi 100 ada 5 siswa. Itu kita dapatkan data yang tadi ya. Nah, anak-anak, setelah kita membuat tabel, kita akan menyajikan dalam bentuk diagram. Diagram di sini adalah diagram batang. Kenapa disebut diagram batang? Karena berbentuk batang-batang atau bentuknya persegi atau persegi panjang. Kita perhatikan judul diagram. Judulnya nilai matematika siswa kelas 3. Garis yang mendatar atau garis bawah itu nilai. Dari tadi kita peroleh nilainya dari mulai 40, 50, 55 sampai ke nilai tertinggi 100. Lalu yang tegak, garis tegak, di situ ada tulisan banyaknya siswa dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ingat ya, jarak antara angka 0, 1, 2 dan seterusnya harus sama. Kita perhatikan tabel sebelumnya. Nah, nilai 40 1 siswa. Maka ketika membuat diagram batang, angka 1 ditarik garis putus-putus ke nilai 40. Yang kedua, berikutnya, nilai 50 1 siswa. Maka angka 1 ditarik garis putus-putus ke nilai 50. Berikutnya, nilai 55 ada 2 siswa. Maka angka kedua kita tarik garis putus-putus ke nilai 55. Sampai ke terakhir yaitu nilai 100 ada 5 siswa. Maka banyaknya siswa 5 kita tarik sampai ke nilai 100. Seperti itu ya kalau membuat diagram batang. Sudah cukup jelas sampai di sini? Mudah-mudahan kalian mengerti penjelasan dari Ibu. Apa itu diagram batang? Diagram batang adalah gambar yang menunjukkan bilangan atau kuantitas yang dinyatakan dalam bentuk persegi panjang atau persegi. Intinya kalau diagram batang itu bentuknya persegi atau persegi panjang. Di situ ada kata-kata menunjukkan bilangan atau kuantitas. Bilangan atau kuantitas yang mana Bu Eva? Yang tadi yang ada di tabel, bilangannya yang tadi ya. Nah, apa kegunaan diagram? Kegunaan diagram untuk memudahkan dalam membandingkan kumpulan data yang satu dengan data yang lain. Jadi, kegunaan diagram itu untuk apa? Untuk membandingkan dalam data satu dengan data lain. Jadi lebih mudah ya kita membandingkannya. Lanjut ya, sudah cukup jelas. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Berikutnya, slide di situ ada langkah-langkah membuat diagram batang. Simak baik-baik ya, langkah-langkah dalam membuat diagram batang. Beva akan memberikan video tentang langkah-langkah dalam membuat diagram batang. Tolong disimak baik-baik ya, perhatikan video berikut. Maaf
ya, Bu Eva putar videonya. Selain dalam bentuk diagram gambar, data juga dapat disajikan dalam bentuk diagram batang. Bagaimanakah cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang? Perhatikan contoh data ini. Ini adalah data hasil pengukuran berat badan siswa kelas 5A SD Melati. Kita akan menyajikan data ini ke dalam bentuk diagram batang dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, buatlah garis yang saling tegak lurus. Garis mendatar menyatakan jenis data dan garis tegak menyatakan banyaknya data. Sesuai contoh data ini, garis mendatar adalah berat badan dan garis tegak adalah banyak siswa. Langkah kedua, buatlah skala pada garis mendatar dan garis tegak. Jarak tiap skala harus sama. Namun, skala pada garis mendatar dan garis tegak tidak harus sama. Perhatikan, skala pada garis mendatar kita tuliskan jenis-jenis data berat badan yang ada, yaitu 25 kg, 30 kg, 35 kg, dan 40 kg. Sedangkan skala pada garis tegak kita tuliskan banyaknya siswa yang memiliki berat badan tersebut, dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya, langkah ketiga, buatlah batang berupa persegi panjang. Panjang alas tiap batang ukurannya sama, sedangkan tinggi batang sesuai dengan banyak setiap data. Baik-baik ya. Nah, inilah diagram batang dari hasil pengukuran berat badan siswa kelas 5A SD Melati. Nah, adik, bagaimana? Tidak sulit bukan menyajikan data dalam bentuk diagram batang? Ingat, sebelum membuat diagram batang, kamu harus menyajikan data dalam bentuk tabel terlebih dahulu, sehingga lebih mudah dalam pengerjaannya. Jelas ya anak-anak, mudah-mudahan video tadi bisa kalian simak baik-baik, bisa kalian pahami dan lebih mudah dalam belajar diagram batang. Sekian penjelasan dari Ibu. Nanti kalau Ibu Eva memberikan latihan soal, semoga kalian bisa lebih mengerjakan dengan baik. Sekian dan terima kasih. Aku mulai bosan, tak bisa jalan-jalan. Belajar di rumah, kangen teman-teman. Kalau ada tamu, jangan bersalaman. Semua gara-gara corona. Di rumah aja, itu kata ayah. Di rumah aja, ditemani bunda. Di rumah aja, bersama keluarga. Bersama di rumah, kita saling menjaga. Rajin cuci tangan untuk jaga diri. Hidup lebih sehat, makan yang bergizi. Walau tak bertemu, penuh kasih sayang. Sampai corona pergi jauh menghilang. Di rumah aja, itu kata ayah. Di rumah aja, ditemani bunda. Di rumah aja, bersama keluarga. Bersama di rumah, kita saling menjaga. Sampai corona pergi jauh menghilang. Du 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 du.